Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas video dari mata kuliah Ekonomi Moneter. Baiklah, perkenalkan, nama saya Nadia Eka Putri, biasa dipanggil Nadia, dengan NIM 2310542006 dari kelas E2. Di sini saya akan menjelaskan materi yaitu kebijakan moneter yang diampu oleh Bapak Bintang Rizky Abdullah Maju Saibah, SE MSI. Kebijakan moneter merupakan kebijakan yang dijalankan oleh Bank Sentral untuk mengendalikan jumlah uang beredar dan tingkat suku bunga dengan tujuan menjaga stabilitas ekonomi. Dalam teori kebijakan moneter, Bank Sentral berperan penting dalam menstabilkan inflasi dan aktivitas ekonomi agar perekonomian tidak mengalami fluktuasi yang berlebihan. Selanjutnya yaitu response of monetary policy to shock, di mana perekonomian sering menghadapi guncangan yang tidak terduga, baik dari sisi permintaan maupun penawaran. Guncangan ini dapat menyebabkan perubahan pada tingkat inflasi dan output. Oleh karena itu, kebijakan moneter digunakan sebagai alat untuk meredam dampak dari guncangan tersebut dan menjaga kestabilan ekonomi. Selanjutnya yaitu response to an aggregate demand shock, di mana guncangan permintaan agregat seperti penurunan konsumsi atau investasi menyebabkan output menurun dan tekanan inflasi melemah. Dalam kondisi ini, Bank Sentral biasanya menurunkan tingkat suku bunga untuk mendorong peningkatan konsumsi dan investasi sehingga permintaan agregat kembali meningkat. Response of monetary policy to shock dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama non-policy response, yaitu di mana dapat dilihat kurva di atas, di mana guncangan permintaan agregat menggeser kurva permintaan agregat ke kiri dari AD1 menjadi AD2 dan menggerakkan perekonomian dari titik 1 ke titik 2, di mana output agregat turun menjadi Y2 dan inflasi turun menjadi P2. Dengan output di bawah potensi, kurva penawaran agregat jangka pendek bergeser ke bawah menjadi AS3 dan perekonomian bergerak ke titik 3, di mana output berada di YP tetapi inflasi telah turun menjadi P3. Yang kedua yaitu policy stabilize economy activity and inflation in the short run. Seperti yang dilihat pada kurva di atas, guncangan permintaan agregat menggeser kurva permintaan agregat ke kiri dari AD1 menjadi AD2 dan menggerakkan perekonomian dari titik 1 ke titik 2, di mana output agregat turun menjadi Y2 dan inflasi turun menjadi P2. Pelonggaran kebijakan moneter secara otonom menurunkan suku bunga real pada tingkat inflasi tertentu dan menggeser kurva AD kembali ke AD1. Output agregat kembali ke potensi di titik 1 dan inflasi kembali ke tingkat targetnya. Nah, materi selanjutnya yaitu response to a permanent supply shock, di mana guncangan penawaran permanen seperti kenaikan harga energi dalam jangka panjang atau perubahan terhadap teknologi menyebabkan inflasi meningkat dan akan menyebabkan output menurun. Bank Sentral menghadapi dilema yang sangat panjang karena kebijakan untuk menurunkan inflasi tentu akan berpotensi memperburuk penurunan output, sehingga respon kebijakan harus dilakukan secara hati-hati dan mendalam. Adapun pembagian dari response to a permanent supply shock terbagi menjadi dua, yaitu non-policy response, di mana terdapat dalam kurva guncangan penawaran negatif permanen menurunkan output potensi dari YP1 menjadi YP3 dan kurva penawaran agregat jangka panjang bergeser ke kiri dari LRAS1 ke LRAS2. Sementara kurva penawaran agregat jangka pendek bergeser ke atas dari AS1 ke AS2, perekonomian bergerak ke titik 2 dengan inflasi naik menjadi P2 dan output turun menjadi Y2. Karena output agregat masih di atas potensial, kurva penawaran agregat jangka pendek akan terus bergeser hingga kesenjangan output menjadi 0 ketika mencapai AS3. Perekonomian bergerak ke titik 3 di mana inflasi naik menjadi P3 dan output turun menjadi Y3. Yang kedua yaitu policy stabilize inflation. Terdapat seperti yang kurva di atas, guncangan penawaran negatif permanen menurunkan output potensial dari YP1 menjadi YP3 dan kurva penawaran agregat jangka panjang bergeser ke kiri dari LRAS1 menjadi LRAS2. Sementara kurva penawaran agregat jangka pendek bergeser ke atas dari AS1 menjadi AS2. Pengetatan kebijakan moneter secara otonom menggeser kurva permintaan agregat ke kiri menjadi AD3 sehingga menjadi tingkat inflasi pada P3 di titik 3. Selanjutnya yaitu response to a temporary supply shock,
di mana guncangan penawaran sementara hanya berdampak dalam jangka pendek dan akan pulih dengan sendirinya. Oleh karena itu, Bank sentral umumnya tidak merespons secara agresif dan lebih fokus kepada menjaga stabilitas inflasi agar tetap stabil. Dan adapun pembagian dari response to a temporary supply shock, yang pertama yaitu no police response. Seperti di kurva di atas, guncangan penawaran negatif sementara menggeser kurva penawaran agregat jangka pendek ke atas dari AS1 menjadi AS2, menggerakkan perekonomian ke titik 2 dengan inflasi naik ke P2 dan output turun ke Y2. Jika kebijakan moneter otonom tetap tidak berubah, kurva penawaran agregat jangka pendek akan bergeser kembali ke bawah dan ke kanan dalam jangka panjang. Akhirnya kembali ke AS1 dan perekonomian akan kembali ke titik 1. Yang kedua yaitu response to a temporary supply shock, short run inflation stabilization. Terdapat dilihat dari kurva di atas, ketika guncangan penawaran negatif sementara menggeser kurva penawaran agregat jangka pendek dari AS1 ke AS2, menggerakkan perekonomian ke titik 2 dengan inflasi naik menjadi P2 dan output turun menjadi Y2. Pengetatan kebijakan moneter otonom menggeser kurva permintaan agregat ke kiri menjadi AD3. Dan perekonomian bergerak ke titik 3 di mana inflasi berada pada PT dengan output di bawah potensi pada titik 3. Kurva penawaran agregat jangka pendek bergeser kembali ke AS1 untuk menjaga tingkat inflasi pada PT. Pengetatan kebijakan moneter otonom dibalik menggeser kurva permintaan agregat kembali ke AD1 dan perekonomian kembali ke titik 1. Selanjutnya yaitu the bottom line, stabilizing inflation versus stabilizing economic activity, di mana stabilitas inflasi dan stabilitas aktivitas ekonomi seringkali menimbulkan trade-off, di mana fokus berlebihan pada stabilisasi output dapat meningkatkan risiko inflasi, sementara fokus yang terlalu kuat pada inflasi dapat menekan pertumbuhan ekonomi. Bank sentral harus menyeimbangkan kedua tujuan tersebut. Selanjutnya, how actively should policymakers try to stabilize economic activity? Keaktifan pembuat kebijakan dalam menstabilkan ekonomi dipengaruhi oleh tingkat ketidakpastian ekonomi dan efektivitas kebijakan. Kebijakan yang terlalu agresif dapat meningkatkan ketidakstabilan, sedangkan kebijakan yang terlalu pasif dapat memperlambat pemulihan ekonomi. Selanjutnya yaitu lack and policy implementation, di mana salah satu tantangan utama dari kebijakan moneter adalah adanya jeda waktu antara penerapan kebijakan dan dampaknya terhadap perekonomian. Time lag ini membuat bank sentral harus mengambil keputusan berdasarkan proyeksi kondisi ekonomi di masa depan. Selanjutnya inflation, always and everywhere a monetary phenomenon, di mana dalam jangka panjang, inflasi selalu berkaitan dengan kebijakan moneter. Pertumbuhan jumlah uang beredar yang berlebihan akan mendorong kenaikan harga secara umum, sehingga pengendalian inflasi menjadi tanggung jawab utama bank sentral. Selanjutnya yaitu causes of inflationary monetary policy. Kebijakan moneter yang inflasioner sering dipicu oleh tekanan politik, target pertumbuhan ekonomi yang selalu tinggi, dan upaya menurunkan pengangguran secara berlebihan. Kondisi ini dapat menyebabkan inflasi yang sangat sulit dikendalikan. Selanjutnya yaitu high employment targets and inflation. Target kesempatan kerja yang terlalu tinggi dapat mendorong kebijakan moneter yang terlalu ekspansif. Dalam jangka pendek, kebijakan ini menurunkan pengangguran, tetapi dalam jangka panjang hanya akan meningkatkan inflasi tanpa manfaat yang permanen. Selanjutnya yaitu monetary policy and the zero lower bound. Ketika suku bunga mendekati nol, kebijakan moneter konvensional menjadi kurang efektif. Kondisi ini disebut dengan zero lower bound, di mana bank sentral menghadapi keterbatasan dalam menurunkan tingkat suku bunga lebih lanjut untuk mendorong perekonomian. Selanjutnya yaitu non-conventional monetary policy and quantitative easing, di mana dalam kondisi zero lower bound, bank sentral menerapkan kebijakan moneter konvensional seperti quantitative easing, di mana penyediaan likuiditas dan manajemen ekspektasi.
Kebijakan ini bertujuan untuk menurunkan suku bunga jangka panjang dan mendorong pemulihan ekonomi. Dari pemaparan yang telah disampaikan tadi, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kebijakan moneter memiliki peran penting dalam menstabilkan perekonomian melalui pengendalian inflasi dan aktivitas ekonomi. Bank sentral merespons sebagai berbagai guncangan permintaan dan penawaran dengan kebijakan yang berbeda, menyesuaikan sifat dan durasi guncangan tersebut. Meskipun menghadapi keterbatasan seperti time lag dan kondisi zero lower bound, kebijakan moneter tetap menjadi instrumen utama dalam menjaga stabilitas ekonomi, terutama melalui pengendalian inflasi dan pengelolaan ekspektasi masyarakat. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.